Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SK di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube SK TV Media Solo Kolbu, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, serta jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita masih diberikan nikmat untuk menimba ilmu di bulan suci ini. Selawat beserta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Bahagia sekali kembali pada kesempatan kali ini saya Suni kembali hadir untuk menemani sahabat SK dan juga para jamaah Masjid Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dalam acara Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Radio SK Pangkal Pinang dan didukung oleh Bank Sumsel Babel Syariah. Edisi kali ini di hari Sabtu, hari ke-8 Maret 2025 atau bertepatan di 8 Ramadan 1446 Hijriah. Sambil kita menantikan waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang luar biasa sore hari ini sudah hadir di Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Beliau adalah Ustadz Yuda Abdurrahman Esos dan selaku Kepala Pondok Pesantren Mahat An-Tanwir. Ya, tentunya tema yang akan kita bahas di sore hari ini bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah di bulan Ramadan ini. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat alhamdulillah. Udah lama kita nggak bersua di udara ya Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bersilaturahmi bersama Ustaz Yuda Abdurrahman. Sebelumnya kita pendengarkan dulu untuk muqaddimah awal sebagai bahan perbincangan kita ya Ustadz ya. Nanti untuk sahabat SK ataupun para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bisa langsung WhatsApp di 082374726332. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukranillah wa aqibatu li taqwa wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat sempurna untuk dijadikan suri tauladan. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk mengikuti beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kita jika ingin mengambil suri tauladan yang baik, maka ambillah suri tauladan yang jelas diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suri tauladan yang jelas dengan kita ikuti, maka kita akan mendapatkan pahala, bukan cuma itu akan mendapatkan garansi surga. Ini yang mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan suri tauladan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda dia cinta kepada aku. Kemudian barang siapa yang cinta kepada aku, maka kata Nabi, kana ma'iya fil jannah, akan bersama dengan aku di surga. Maka ini adalah satu karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan kepada kita role model yang komplit sempurna untuk kita ambil sebagai suri tauladan, untuk kita tiru, untuk kita perhatikan aspek kehidupannya kemudian kita dapat terapkan di kehidupan kita. Dan ini juga kelak di dalam Al-Quran menjadi sebab perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab perkara yang akan Allah ampuni dosa-dosa kita dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka syaratnya harus mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk dapat sampai kepada cinta Nabi Muhammad
mohon maaf, sampai kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus dengan cara mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani setiap aspek dalam kehidupan beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apa kelak yang kita akan dapatkan ketika kita betul-betul mengikuti kebiasaan suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Allah akan membersihkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Wasilahnya apa? Wasilahnya adalah meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesadaran dalam bentuk menumbuhkan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya saat ini kita dapat saksikan kaum muslimin, lebih-lebih lagi anak-anak muda di era gempuran modernisme seperti sekarang, di era gempuran keterbukaan informasi seperti sekarang, mereka melihat begitu banyak influencer, begitu banyak orang-orang yang kemudian terkesan dimunculkan ke publik sebagai public figure. Tetapi apa yang mereka ambil sebagai contoh, apa yang mereka ikuti sama sekali tidak sejalan dengan perintah syariat, bahkan cenderung melanggar syariat, membuat mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil contoh yang salah. Mereka mengambil contoh yang jelas belum ada jaminan apakah mereka diridhai oleh Allah. Belum ada jaminan bagaimana akhir hidup mereka. Yang seperti ini kemudian diambil contoh. Yang seperti ini kemudian dijadikan sebagai suri tauladan, diikuti setiap tindak tanduknya, gaya hidupnya, berpenampilannya, potongan rambutnya, pakaiannya, semua diikuti. Padahal itu semua merusak mereka, menjerumuskan mereka. Sekali lagi, mengikuti orang yang belum jelas akhir hidupnya seperti apa. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apakah mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan yang paling jelas kita dapat saksikan, rusaknya umat ini, rusaknya generasi saat ini adalah salah dalam mengambil role model. Salah memilih contoh sebagai pemimpin. Salah memilih contoh sebagai ayah. Salah memilih contoh sebagai anak, sebagai keponakan, sebagai panglima perang, semua. Maka dampaknya adalah kerusakan-kerusakan di tatanan sosial karena salah mengambil suri tauladan. Itulah kenapa kita akan kaji insyaallah pada sore hari ini bagaimana sebenarnya kecintaan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menumbuhkan rasa aware, rasa peduli terhadap warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan yang sangat berharga, jalan hidup beliau, kepribadian beliau, suri tauladan beliau agar kemudian dapat kita aplikasikan di kehidupan kita, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita dan umat ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran berupa ridha serta jaminan akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Begitu. Oke. Cukup Ustaz untuk mukadimah kita sebagai bahan perbincangan kita di sore hari ini. Jadi untuk sahabat Eski, pendengar radio di 104,3 FM dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, kita membuka line WhatsApp kita di 082374726332. Ini sudah ada WhatsApp Mas Ustadz, kita langsung baca dulu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sekarang banyak video viral yang menyebut istilah Habib dan Gus yang disebut keturunan Nabi. Baik. Tapi ceramah dan tingkahnya kadang tidak sesuai. Ya. Bagaimana pandangan Ustadz dengan fenomena ini Ustadz? Karena dapat mengganggu nama Islam. Terima kasih dari Pak Gunawan di seputaran Bukit Tani. Masya Allah. Gus adalah sebutan, ini adalah terminologi yang disematkan kepada generasi-generasi penerus para kiai atau para ulama di tanah Jawa. Jadi kiai sendiri secara definisi adalah ulama yang memiliki kedalaman pemahaman terhadap ilmu syar'i, kemudian memiliki akhlak yang baik, terkenal kesalihannya, terkenal baik budi pekertinya, kemudian dia memiliki pondok pesantren, membina pondok pesantren. Nah, kelak anak-anak keturunannya, penerus-penerusnya disebut dengan Gus. Kalau laki-laki, kalau perempuan disebut dengan Ning. Karena kebetulan alhamdulillah kami pernah belajar di tanah Jawa, di Jawa Tengah, di Bandung. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah,
munculnya atau maraknya fenomena belakangan ya, di mana kita saksikan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang tadi disematkan gelar Gus, kemudian ternyata kita dapati akhlaknya, perilakunya tidak mencerminkan sama sekali akhlak orang tuanya atau akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, maka tentu kita tidak boleh mengeneralisir, memukul rata bahwa semuanya pasti buruk, semuanya pasti jelek. Tidak. Sama seperti kita melihat ada beberapa kasus oknum polisi melakukan tindak kejahatan, tentu tidak akan kita sematkan kepada semua polisi. Tidak akan kita katakan bahwa lembaga polisinya buruk atau jelek, atau personal polisinya tidak. Kami alhamdulillah sering mengisi kajian Bin Rohtal di Polda Bangka Belitung, banyak menyaksikan polisi-polisi yang salih, yang baik seperti itu. Demikian juga sama. Kami saksikan banyak gus-gus yang baik, yang alim, yang dalam keilmuannya, yang baik sekali akhlaknya, yang tekun sekali dalam ibadah. Ya, nah maka tentu yang muncul di permukaan mungkin adalah nasihat untuk kita bersama, ya juga koreksi untuk kita bersama agar ketika seseorang dia mendapatkan gelar-gelar keagamaan dalam Islam, apalagi yang berlaku mungkin dalam tradisi masyarakat Indonesia, harusnya dia pintar-pintar menjaga diri, dia pintar-pintar kemudian menjaga akhlaknya, memberikan suri tauladan yang baik, contoh yang baik, bahkan kalau bisa dia menjadi pionir yang mencontohkan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW terdepan dalam menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan para habaib. Habib jamaknya adalah habaib. Ya, mereka yang dikatakan memiliki nasab atau keturunan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini para ulama sepakat, apakah ada? Ada. Ya. Kalau tidak ada, nanti bagaimana nasibnya Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman membawa keadilan, memerangi Dajjal. Itu lahir dari sulbi baginda Nabi Muhammad SAW, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan keturunan Nabi sudah putus, maka bagaimana hadis yang mengatakan akan muncul Imam Mahdi, keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad SAW. Adapun sekali lagi juga sama, ketika kita melihat ada muncul oknum Habib mungkin yang tidak sesuai dengan ajaran syariat atau mungkin agak kurang baik, tentu yang kita harus tunjuk di sini adalah pribadinya. Tidak boleh dipukul rata. Karena sekali lagi ya, orang yang mungkin dia di dunia nyata, kadang-kadang kita ini karena terlalu cepat menyimpulkan, hanya mengambil informasi dari satu sumber, hanya mengambil informasi dari dunia maya yang sempit sebenarnya, yang kadang mohon maaf cenderung tendensius. Tetapi mereka yang di lapangan mungkin bergaul dengan para habaib, kami banyak mengenal habaib yang salih, yang baik, yang alim, Masya Allah, yang zuhud, yang kadang-kadang akhlaknya luar biasa. Mereka yang lebih dahulu menghampiri kami, lebih dahulu datang berziarah ke rumah kami. Seperti itu banyak sekali ya, kami kenal yang demikian ya. Sehingga kalau seandainya kita dapati ada yang mungkin tidak sesuai, ada yang mungkin agak jauh daripada ajaran leluhur mereka, datuk-datuk mereka, tentu orang ini personalnya. Ya, jangan dipukul rata, jangan di-framing kemudian semua habib seperti itu. Tidak. Ya, ingat ya, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tegas Allah mengatakan, ini dikutip oleh Allah di Al-Qur'an, ya, ucapan Nabi SAW, la yas'alukum kulla as'alukum alaihi ajra ila mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, aku tidak meminta upah daripada dakwahku ini. Illa mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan terhadap kerabatku, terhadap anak keturunanku. Seperti itu. Nah, kami selalu bikinkan analogi yang mudah difahami, bahwa kita terhadap sesama muslim saja diperintahkan untuk berhusnuzon. Ya, diperintahkan untuk berbaik sangka. Ya, diperintahkan untuk menutup aib-aib mereka. Dan ini adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Seperti itu. Diperintahkan untuk berlaku baik terhadap mereka. Seperti itu. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian hingga kalian memperlakukan atau menginginkan kebaikan terhadap saudara kalian sebagaimana kebaikan tersebut diinginkan terhadap diri kalian. Bagaimana kiranya kalau seandainya kita punya anak, mungkin ya Allah takdirkan nakal, ya Allah takdirkan mungkin agak kurang baik akhlaknya, tetapi kemudian jadi bahan celaan orang, dihina-hina orang,
bahkan kemudian orang tuanya ikut disalahkan, tentu kita akan sedih. Yang kita inginkan adalah, tolong kalau anak saya salah ya diingatkan. Anak saya salah, tolong dibimbing, tolong dinasihati, jangan malah dijadikan bahan bulian, dijadikan seperti itu harusnya yang baik. Apalagi ini kepada muslim yang jelas-jelas dia ada nisbat nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atau dia orang yang termasuk ahli ilm, ahlul Quran, ya, orang-orang yang termasuk memiliki kedalaman ilmu syar'i, zuhud, wara, salih dia, begitu. Kita pukul rata hanya gara-gara 1-2 oknum habib yang kurang baik. Kemudian kita bilang semua habib begitu, semua habib sama, gitu ya. Nah, maka tentu yang paling baik kita berhusnuzon. Enaknya husnuzon ini begini. Kalau seandainya ternyata betul orang yang kita husnuzonin itu adalah habib, betul punya nasab kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak termasuk dalam kategori habib-habib yang mungkin sering di blow up di media, memiliki perilaku yang kurang baik, maka kita selamat, ya, begitu. Kalau ternyata dia bukan seorang habib, minimal kita sudah menjalankan perintah Nabi untuk berperilaku baik, berakhlak baik kepada kaum muslimin secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz. Kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak nanya, katanya, bagaimana sebenarnya teladan dari Nabi kita tentang taraweh? Oh ya. Ada yang 24 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan ada yang 4 rakaat salam. Kadang tarawehnya ngebut. Baik. Mohon penjelasannya Ustadz dari Mang Dahlan di seputaran Petali. Ya. Pertama tarawih ngebut dulu ya. 23 rakaat 7 menit. Nah, ini jelas ya, tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita lihat Nabi itu sholatnya sampai bengkak kaki beliau. Kenapa? Saking lama berdiri, ya, saking panjang bacaannya seperti itu. Kalau 23 rakaat 7 menit tidak didapati tumakninah di dalamnya. Para ulama fikih sepakat tumakninah merupakan rukun sholat. Kalau tidak ada tumakninah di dalam sholat, sholatnya tidak sah. Nah, sehingga tentu yang paling baik adalah perlahan. Apa yang mau kita kejar? Kenapa buru-buru sekali? Ya, hanya sebulan sekali kita dapati suasana yang begitu indah selama Ramadan ini. Kenapa tidak mau kita nikmati saja? Seperti seorang kekasih yang mungkin lama terpisah dengan kekasihnya. Tentu dia akan habiskan quality time bersama kekasihnya tadi. Kita punya pasangan mungkin dia DL, dinas luar, ya. Saya banyak kenal kepala-kepala dinas, ya, tinggalnya di Lampung, tinggalnya di Palembang, di Pulau Jawa. Jadi pulang ke keluarganya paling sebulan sekali, gitu kan? Paling saat cuti, karena tuntutan tugas. Tentu ketika berkumpul dengan keluarganya, dengan orang terkasih, dia akan memaksimalkan waktu itu, dia akan berlama-lama, dia akan habiskan waktu yang baik bersama mereka. Nah, kenapa kita harus terburu-buru? Ya, apa yang mau kita kejar? Kenapa kita sholat yang mungkin menghabiskan durasi barang cuma setengah jam atau sampai 1 jam, begitu tergesa-gesa terburu-buru, tetapi ketika kita scroll handphone kita, media sosial kita, anteng betah berjam-jam, begitu. Nah, kemudian dalam bilangan rakaat 2, 3 atau 11, maka kalau kita mau melihat secara objektif, sebenarnya salat tarawih 1 bulan penuh secara berjemaah dengan bilangan 20 rakaat itu adalah inisiasinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sendiri mengerjakan salat tarawih itu hanya 2 atau 3 malam di dalam riwayat yang sahih, ya, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian baru dikumpulkan oleh sahabat Umar bin Khattab dengan 1 imam, kemudian dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Ini adalah perkara baru yang paling baik yang diinisiasi oleh sahabat Umar bin Khattab. Dari situ muncul kesepakatan umat. Kenapa? Dari ijtihad Umar bin Khattab, padahal di tengah-tengah beliau ada sahabat-sahabat mulia, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib yang disebut sebagai kuncinya ilmu, ada sahabat-sahabat Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, semua termasuk sahabat-sahabat yang merupakan mufti di kalangan mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pengingkaran sama sekali. Kemudian diteruskan oleh para ulama mazhab, imam 4 mazhab sepakat bahwa sholat tarawih 20 rakaat plus 3 rakaat witir. Seperti itu, 23 rakaat. Sampai sekarang pun yang pernah ikut umroh Ramadan, silakan cek di Masjidil Haram berapa rakaat tarawihnya. 20 rakaat, 10 rakaat di waktu di awal malam, 10 rakaatnya lagi menjelang sahur. Dipisah seperti itu. Demikian di Masjid Nabawi. Bahkan di masa
Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah di Madinah diterapkan 36 rakaat. Ya, 36 rakaat salat tarawih. Kenapa? Ingin menandingi pahala penduduk Mekah yang mana mereka 4 rakaat diselingi dengan tawaf, putaran tawaf. Nah, kita mau tawaf, enggak ada tawaf kata penduduk Madinah, enggak ada Ka'bah untuk dijadikan sebagai tempat tawaf. Maka diganti dengan 4 rakaat tambahan rakaat sehingga menjadi 36 rakaat. Nah, kemudian dari mana muncul pendapat yang mengatakan 11 rakaat? Adalah beberapa pendapat ulama mutaakhirin, ulama belakangan, di antara Syekh Nasruddin Al-Albani yang mengatakan bahwa Nabi itu sholat malamnya 11 rakaat di luar ataupun di dalam Ramadan. Nah, kenapa? Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan bahwa dari Sayyidatuna Aisyah, mazada Rasulullah SAW fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda asyrata rakaat. Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah menambahi di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan bilangan salat malamnya lebih daripada 11 rakaat. Yang difahami oleh ulama sebenarnya ini adalah salat tarawih beliau. Karena kalau kita perhatikan redaksinya tidak di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Salat tarawih apakah ada di luar Ramadan? Tidak ada. Salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Nah, maka kata para ulama yang dimaksud di sini salat malamnya Nabi, yakni salat witirnya Nabi Muhammad SAW 11 rakaat, apakah itu di luar Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Nah, tetapi bagaimana kemudian kita menengahi permasalahan ini? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ya. Jadi tidak mesti ngotot-ngototan 11 mengaku yang paling benar, 23 mengaku yang paling benar. Kata Imam Syafi'i, ya tidak mesti begitu. Beliau mengatakan bahwa memang tidak ada bilangan baku penetapan dari Nabi Muhammad SAW berapa bilangan salat malam. Ya, salat dalam kaitannya dengan qiyamul Ramadan, ya, atau salat tarawih. Tidak ada seperti ketentuan pada salat wajib, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tidak. Juga salah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang salat tarawihnya lebih dari 11 seperti menambahi salat subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat. Keliru. Kenapa? Karena itu berlaku pada salat wajib yang sudah jelas bilang rakaatnya. Tetapi salat sunnah, luas salat sunnah itu. Ya, mau kita kerjakan berapa rakaat diperbolehkan. 100 rakaat silakan, 300 rakaat silakan. Imam Ahmad bin Hanbal salat malamnya 300 rakaat setiap malam. Masyaallah, ya. Nah, bagaimana kita mau menghadapi realitas seperti ini? Apakah kita mau bilang beliau bid'ah seperti itu kan, melakukan kemungkaran? Tidak. Ya, nah maka dijelaskan di kitab Bushrul Karim bahwa walaupun cuma 2 rakaat sudah dapat aslus sunnah. Asal kesunahan qiyam Ramadan. Dari keumuman hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qama, berdiri tegak, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat-salatnya imanan wa ihtisaban, karena dorongan keimanan dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosanya yang terdahulu. Maka disampaikan di situ, walau hanya 2 rakaat, jika dengan niat qiyam Ramadan sudah dapat aslus sunnah. Tapi kalau kita mau lihat kaidah fikih, tentu maka kana aktsuru fi'lan kana aktsuru fadlan. Kalau perkara itu lebih banyak amalnya, lebih banyak perbuatannya, tentu pahalanya juga lebih banyak. Maka kami selalu nyampaikan kepada pengurus masjid, harusnya diakomodir, bukan malah dipertentangkan. Yang 23 nyalakan yang 11 nyalakan 23. Diakomodir saja. Bikin, ya, saya beberapa tempat saya pernah dakwah di Lubuk Linggau, itu bagus masjidnya. Jadi yang 11 rakaat sholat duluan, bareng ya maksudnya, mereka sholat duluan bersama imam yang sama, karena mengambil keutamaan tarawih plus witir, komplit bersama imam. Supaya apa? Supaya dapat janji Nabi, kata Nabi, "Man shalla ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang sholat bersama imam dari awal sampai akhir, maknanya imam selesai witir, kita pun baru selesai witir, dicatat baginya seperti sholat sepanjang malam. Nah, nanti setelah selesai yang 11 rakaat, maka ketika 8 rakaat mereka mau witir 11 rakaat, yang 23 mundur, istirahat, mungkin minum-minum begitu. Setelah itu selesai mereka witir bersama imam, yang 11 rakaat keluar, yang 23 lanjut lagi, ganti imam, lanjut lagi 23 rakaat, yang 11 rakaat tadarus baca Quran di luar masjid atau di beberapa ruangan di sebelah masjid. Nah, yang baik seperti itu. Terima kasih Ustaz, luar biasa ya, lengkap sudah. Jadi tidak ada perdebatan ya antara 23 ataupun 11 rakaat. Karena waktu kita juga Ustaz, mungkin sedikit statement closing untuk tema kita di sore hari ini Ustaz, silakan. Baik. Sebagai penutup, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan dalam setiap aspek kehidupan kita.
Dan itu harus kita betul-betul pelajari agar kemudian kelak dapat kita wariskan kepada anak keturunan kita. Ingat, benteng masyarakat yang paling solid adalah keluarga. Maka keluarga, tiap-tiap keluarga hendaknya memiliki satu kitab yang sangat bagus yang menjelaskan mengenai karakteristik Nabi, mulai dari fisiknya, akhlaknya, cara berpakaiannya, bentuk rambut, janggut dan semisalnya. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi. Sudah ada terjemahannya banyak. Silakan dibeli, dibaca. Itu lengkap sekali dari A sampai Z. Kemudian juga untuk tambahan beli kitab ada namanya Rahiqul Makhtum. Terjemahannya juga sudah ada. Karangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini salah satu kitab sejarah atau kitab sirah nabawi yang paling bagus mendapatkan penghargaan daripada ikatan ulama dunia. Dibaca, kemudian kita terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, sehingga kita tidak salah mencari rujukan, tidak salah mencari atau mengambil petunjuk, tidak salah mengambil suri tauladan sama sekali. Kenapa? Karena sekali lagi dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW ini ada jaminan bahwa kita akan bersama dengan beliau di surga. Tidak inginkah kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surganya kelak hanya modal mengamalkan sunnah Nabi, menghidupkan karakter Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau masuk WC, keluar WC, bagaimana beliau tidur, bangun tidur, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau keluar rumah, berkendara, masuk rumah, semuanya jelas, komplit, sudah ada petunjuknya. Tinggal kita mau pelajari atau tidak. Jangan sampai jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang sudah memupuk rasa cinta kepada kita umatnya 1400 tahun yang lalu, kecewa kelak ketika mendapati umatnya ternyata mengambil contoh hidup bukan dari contoh hidup beliau. Padahal Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, "Walittu anni lakitu ikhwani." Sungguh aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bingung. "Alaisa nahnu ikhwanuk?" Nanya kepada Nabi, "Bukankah kami saudara-saudaramu? Apakah kami bukan saudara-saudaramu wahai Nabi?" Padahal para sahabat kita semua sudah tahu bagaimana loyalitas mereka kepada Nabi, dukungan mereka terhadap dakwah Nabi. Tapi kata Nabi, "Antum ashabi," kalian adalah para sahabatku. "Walakin ikhwani alladziina amanu bi wa lam yaruni." Tetapi saudara-saudaraku yang aku rindukan adalah mereka yang beriman kepadaku padahal belum pernah melihat aku. Kita semua pernah melihat Nabi? Tidak pernah. Nah, maka kita termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi jangan sampai kerinduan itu kelak akan menjadi kekecewaan karena melihat umatnya meninggalkan sunnah beliau, meninggalkan petunjuk beliau, meninggalkan suri tauladan beliau, bahkan mengambil suri tauladan dari orang-orang kufar yang ingkar kepada Allah, tidak menyembah Allah, bahkan menyebarkan kemaksiatan. Begitu. Terima kasih Ustaz. Ya. Luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu adalah role model terbaik ya untuk Betul. kehidupan kita semuanya Ustaz ya. Oke, terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Semoga sehat selalu, Amin. dilancarkan, sukses selalu Amin. untuk Pondok Pesantren Amin. Mahat At-Tanwir ya. Jadi mungkin ada penerimaan mahasiswa santri baru ya Ustaz ya. Langsung aja ke beliau Ustaz Yuda Abdurrahman Esos. Baik, terima kasih sahabat Eski dan juga para jamaah Masjid Quba Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Terima kasih juga kita sampaikan untuk pendengar Eski Radio di 104,3 FM Pangkal Pinang yang menyimak acara kita Hikmah Senja, dan tentunya setiap sore akan hadir langsung di lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Di bulan Ramadan tentunya bisa menyimak langsung juga di YouTube Eski TV Media Sulkolbu dan juga di Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nanda kita Siti Fauzia. Kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib, menandakan waktu berbuka puasa pukul 18:13. Terima kasih juga kepada Bank Sumsel Syariah, Bank Kabel itu turut mendukung program kita. Dan saya Suni Nabila pamit undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembaca tilawah silakan. Langsung. Aku bercari-cari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومنهم من ينتظر وما بدلوا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.